wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gimana kabarnya? Ini berangkat semua nggak? Berangkat semua ya? Baik, setelah ini kita sebelum kita mulai pembelajaran doa dulu. Pimpin, Tiko. Said Adwa Ibdah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik. Kemarin kita udah bahas tentang huruf-huruf mad. Nah, sekarang hari ini kita akan membahas tentang qalqalah. Qalqalah. Apa itu qalqalah? Ada yang tahu? Ada yang tahu ya? Nah, jadi qalqalah itu huruf yang menggoyang atau menggeper. Kalau bahasa enaknya itu memantul. Jadi cara membacanya itu dengan cara memantul. Ditulis. Jadi huruf qalqalah itu artinya memantul. Mantul itu seperti apa? Nah, nanti kita bahas. Huruf qalqalah artinya memantul ya. Qalqalah artinya memantul. Ya, jadi tulis. Nah, huruf qalqalah itu hurufnya ada 5. Apa aja? Nah, ini saya tulis. Huruf qalqalah ada 5. Apa aja? 1, 2, 3. Apa kedua? Jadi dal, to, koma, o. Tahu sering kita singkat dengan sebutan baju di toko. Tulis, jangan sampai enggak. Di toko. Nah, setelah kita membahas umumnya tentang qalqalah, habis ini kita membahas tentang spesifiknya atau secara khusus. Jadi secara spesifik qalqalah itu ada 2 macam. Jadi qalqalah ada 2 macam. Yang pertama itu qalqalah subro. Sama yang kedua qalqalah kubro. Nah, 2 perbedaan itu ya sebenarnya tidak terlalu terlihat perbedaannya, cuma cara pelafalannya yang sangat terlihat. Jadi qalqalah subro itu qalqalah yang matinya itu asli, huruf-hurufnya itu matinya asli, dan ciri-cirinya itu di tengah-tengah ayat atau di tengah-tengah kalimat huruf, di tengah-tengah kalimat atau kata. Contohnya apa? Contohnya di sini ada ya torok. Nah, ini kan di tengah-tengah kata kan. Nah, ini disebut qalqalah subro. Nah, contoh yang lain apa? Ada yang tahu? Nah, contoh yang lainnya at'amahum.
amahu. Nah, ini juga kan di tengah-tengah kata. Jadi itu masuknya qalqalah kubro. Dari tulis contoh-contohnya. Selanjutnya qalqalah apa? Kubro. Kubro itu kalau bahasa Arab artinya besar. Nah, jadi besar itu yang dimaksudkan itu bacanya nanti lebih memantul dan lebih nyata. Beda sama yang sugro. Kalau sugro tadi cuma tenang dan memantul, tapi kalau misalkan yang kubro itu harus jelas, harus memantul dengan keras dan nyata. Nah, kenapa kok dinamain qalqalah kubro? Ya karena itu tadi. Terus ciri-ciri qalqalah kubro itu nih mati tetapi tidak asli. Contohnya di akhir wakof, di wakof, di saat kita wakof membaca dan wakof, wakof itu artinya berhenti. Nah itu masuknya qalqalah kubro. Kemudian pengertian lainnya itu berbalik sama qalqalah sugro. Kalau qalqalah sugro itu tadi kan yang huruf aslinya mati, dan kalau qalqalah kubro ini aslinya nggak mati, tapi kita matikan dengan cara wakof atau akhir ayat. Contohnya apa? Nah, jadi contohnya di ayat pertama surat At-Tariq, was sama iwat lorik. Nah, itu masuknya qalqalah kubro. Oh, lihat. Nah, ini kan akhir ayat atau kita wakafkan di akhir ayat kan. Nah, jadi itu bacanya lebih jelas dan lebih nyata gitu. Bedanya sama qalqalah sugro tadi. Dah. Contoh lainnya juga ada dari Al-Buruj ayat pertama. Was sama ilatil buruj. Nah, ini kan akhir aslinya kan dia kan kasroh, tetapi karena jim tersebut merupakan huruf qalqalah, maka dibacanya harus mantul seperti itu. Coba baca kamu At-Tariq dulu. Was sama iwat torik. Qalqalahnya masih kurang jelas, jadi agak dijelasin lagi. Was sama iwat Tariq mantul jelas. Mbak baca lagi. Was sama iwat torik. Bagus. Kedua baca. Ikut. Was sama idatil buruj. Bagus. Ada contoh lain yaitu min waraihim muhit. Min waraihim muhit. Nah, huruf aslinya kan dia berharokat doma, tapi ketika dia di akhir ayat maka bacanya tetap qalqalah kubro.
Ingat-ingat ya, kalau qalqalah sugro itu di tengah-tengah ayat atau kalimat atau kata. Nah, jadi kalau misalkan kubro itu biasanya di akhir ayat atau ketika ada waqaf. Qalqalah tadi apa artinya? Mantul. Ada berapa hurufnya? 5. Apa aja? Jim, dal, To. Terus qalqalah itu ada berapa jenisnya? 2. Apa aja? Terus setelah ini saya tulis, kemudian kalian sebutin itu qalqalah apa, sugro atau kubro ya. Nah, tulis dulu ya. Jangan disebutin dulu, nanti kita akhir kita identifikasi bareng-bareng. Kelihatan nggak tulisannya? Ya kan? Ini yang pertama. Fawasatna. Nah, itu qalqalah apa? Sugro. Nah, sugro. Ini maksudnya qalqalah sugro. Yang kedua, yadkhuluna. Sugro. Ingat kalau misalkan sugro itu di tengah kata atau kalimat. Al-mau'ud. Kubro. Kenapa kubro? Di akhir ayat. Yang keempat, Kubro. baca dulu. Ada bil hari apa? Kubro. Kenapa kubro? Di akhir. Terakhir, sauto azab. Kubro. Kubro. Nah, setelah ini tugas kalian nyari satu qalqalah kubro sama satu qalqalah sugro ya. Jangan yang ada di contoh ini. Habis ini maju satu-satu ya. Ingat tadi qalqalah sugro
di awal, di tengah-tengah, atau di tengah-tengah kata atau kalimat. Kalau kubro itu di akhir, ya. Jangan nyontek sama temannya. Di sini maju, saya periksa satu-satu. Udah? Tapi kalau udah maju ya nggak apa-apa. Kalau udah. Gimana sulit? Di ayat-ayat pendek itu banyak, kayak di alif kelas itu ada. Udah ya. Ya, dulu. Sampai di sini ada yang ditanyain tentang kol-kolah atau dari materi yang minggu lalu tentang hikmat huruf panjang. Ada? Belum kita tutup. Doa dulu ya. Apa enggak doa? Akhiratul majlis tahu kan? Pilih itu lagi. Baik, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.